Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Babi Ngepet. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Gerobak gorengan Tuk Ijo berhenti mendadak di ujung gang kecil, tepat saat matahari belum naik. Roda kirinya copot, tahu isi dan tempe goreng tumpah ke tanah. Ia jongkok, memunguti satu persatu dengan tangan kotor sambil menahan kesal. Tangannya gemetar. Ini bukan pertama kalinya gerobak itu rusak, tapi kali ini lebih parah. Aduh, sial. Tuk Ijo mengelus pelipis. Ia tahu hari ini tak akan ada uang masuk. Anak bungsunya Rani belum minum susu sejak kemarin sore. Ia dorong pelan sisa gerobaknya sampai ke depan rumah tetangga. Rumah berdinding batako itu milik Bu Sinem, janda tua yang kadang masih bisa meminjamkan uang kecil-kecilan. Tuk Ijo berdiri di depan pintu, mengetuk 2 kali. Bu Sinem? Tak lama, pintu dibuka. Seorang perempuan parubaya muncul, mengenakan daster lusuh dan rambut digelung asal. Ngapain pagi-pagi udah nyari utang, Jo? Saya cuma mau pinjam sebentar, Bu. 5.000 aja buat beli susu anak saya. Gerobak saya rusak. 5.000? Hah? Bu Sinem tertawa pendek, lalu memandangi Tuk Ijo dari atas sampai bawah. Sudah tahu miskin, anak dibuat banyak. Malu, Jo, malu. Tuk Ijo menunduk. Ia tidak marah. Ia juga tidak menjawab. Ia hanya merasa diam lebih baik daripada dihina lebih banyak. Ia melangkah pergi tanpa suara, meninggalkan suara pintu yang dibanting di belakangnya. Di rumah Sri sedang menyuapi anak pertama mereka dengan nasi dan garam. Rani duduk di pojok ruangan, menggigiti jari. Loh, kenapa kamu cepat pulang, Pak? Tanya Sri. Gerobaknya rusak. Tuk Ijo masuk dan duduk di tikar usang dekat dapur. Sri terdiam, lalu hanya berkata pelan. Rani belum makan. Tuk Ijo mengangguk, tapi tidak bicara lagi. Ia hanya menyalakan rokok kretek terakhir yang ia simpan di balik dompet sobek. Malam mulai datang, listrik sudah 3 hari tidak dibayar. Rumah mereka gelap, hanya diterangi cahaya dari lilin kecil yang meleleh di ujung meja. Tuk Ijo duduk di beranda, matanya menatap langit, tapi pikirannya kosong. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena marah. Bukan pada Bu Sinem, bukan pada Sri, tapi pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah gang. Perlahan tapi pasti, suara sandal karet yang diseret. Tuk Ijo menoleh. Masih suka rokok murahan ya? Suara itu berat dan dalam. Tuk Ijo menyipitkan mata. Daryo? Masih ingat sama aku? Tuk Ijo berdiri. Ia kaget. Dulu Daryo temannya jualan gorengan juga. Sekarang bajunya rapi, rambut disisir, bahkan tubuhnya lebih gemuk. Di belakangnya ada mobil tua kijang kapsul yang diparkir miring di pinggir jalan. Kamu sekarang kaya, Yok? Begitulah, jawab Daryo, duduk di sebelah Tuk Ijo. Kok bisa? Daryo tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokoknya sendiri, lalu menarik nafas panjang. Rezeki mah dari Allah, Jo, asal tahu caranya. Tuk Ijo diam. Ia tahu kalimat itu bukan jawaban. Aku ikut seseorang waktu itu. Dia bawa aku ke tempat namanya Desa Puncang Gading.
Di mana itu? Jauh, tapi tenang. Nanti juga sampai. Kau mau hidup enak? Tokijo menoleh, menatap mata Dario. Ia melihat sesuatu yang aneh. Sorot matanya seperti orang yang pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kau serius? Aku nggak ngajak kalau nggak serius. Tokijo tidak langsung jawab, tapi dadanya terasa berat. Ia merasa hidupnya sudah mentok. Ia ingat Rani yang terus batuk. Ia ingat suara Bu Sinem yang memakinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tokijo bilang iya pada sesuatu yang ia sendiri belum tahu bentuknya. Dario membuka bagasi mobil dan di dalamnya ada kain hitam lusuh yang berbau kemenyan. Lalu ia berkata, "Kalau kau siap, malam ini kita berangkat." Mobil kijang tua itu berjalan pelan di jalan berbatu. Lampunya redup, tapi cukup menerangi jalan kecil yang penuh semak dan lumpur. Dario duduk tenang di balik kemudi, sementara Tokijo diam di sampingnya. Kepalanya penuh pertanyaan, tapi ia tidak bertanya. Ia hanya menggenggam lututnya, menatap keluar jendela yang dipenuhi embun. Ini sudah masuk wilayah desa itu? Tanya Tokijo pelan. Belum, masih 2 gang lagi. Kalau sudah mulai bau kemenyan, berarti kita dekat, jawab Dario. Setelah beberapa menit mobil berhenti di ujung jalan. Di depan mereka ada kebun pisang yang lebat. Tak ada rumah, tak ada lampu, hanya suara jangkrik dan angin malam. Kita jalan kaki dari sini, kata Dario membuka pintu mobil. Tokijo turun. Udara dingin menyentuh lehernya. Ia melihat sekeliling. Tidak ada satupun rumah, tapi Dario masuk ke sela-sela pohon pisang tanpa ragu. Tokijo mengikuti. Jalan setapak itu licin. Ilalang tinggi menutup pandangan. Beberapa kali kaki Tokijo tersandung akar atau batu kecil. Bau tanah basah bercampur kemenyan mulai terasa. Hidungnya panas. Ia mulai cemas. Yo, ini rumah siapa? Sudah dekat. Nanti kau lihat sendiri. Beberapa langkah kemudian mereka sampai di sebuah rumah kecil berdinding bambu. Atapnya dari rumbia dan sebagian sudah sobek. Di terasnya ada kursi reot dan kendi tanah. Di belakang rumah terdengar suara ayam berkokok, tapi nadanya aneh, seperti dicekik. Tokijo berhenti. Ini tempatnya? Dario mengangguk. Masuk aja. Sebelum sempat mengetuk pintu, daun pintu kayu itu terbuka sendiri. Di dalam, ruangan gelap. Hanya ada satu lampu temblok menyala di sudut ruangan. Bau kemenyan semakin tajam. Seorang lelaki tua duduk di lantai, bersila di atas tikar anyaman. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, matanya merah seperti bara padam. Masuk, ucap lelaki itu tanpa menoleh. Dario dan Tokijo masuk pelan. Suasana di dalam rumah itu terasa aneh. Udara berat, dinding penuh coretan huruf Jawa lama. Di pojok ruangan ada baskom tanah liat, berisi bunga kering dan pisau kecil. Ki Darun menatap Tokijo lama tanpa senyum. Kau datang bukan karena ingin kaya, tapi karena sakit hati. Tokijo diam. Ia bingung harus jawab apa. Ki Darun mengangkat tangannya, menunjuk wajah Tokijo. Kau ingin membungkam mulut-mulut yang meremehkanmu. Itu yang mendorongmu ke sini. Aku cuma ingin anakku gak kelaparan lagi, jawab Tokijo pelan. Ki Darun tertawa kecil, suaranya serak dan berat. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Ia berdiri perlahan lalu mengambil gulungan kain hitam dari rak bambu. Di dalamnya ada kembang 7 rupa, sabun lerak, dan 1 batang lilin. Kau harus mandi kembang di bawah pohon pisang saat bulan mati, 3 malam berturut-turut. Tokijo mengangguk pelan. Mulai malam ini, kau puasa mutih, nasi putih, air putih.
Tidak boleh menyentuh istrimu, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat. Berapa lama? 7 hari. Setelah itu setiap malam Jumat, kau datang ke sini. Aku akan ubah kamu menjadi babi. Tokijo menatap Dario. Wajah temannya itu serius, tidak ada senyum. Kenapa babi? Karena babi bisa mencium uang, jawab Kidarun cepat. Tapi ingat, saat kau berubah, ada lilin yang harus dijaga. Kalau lilin itu padam sebelum kau kembali, kau tidak bisa jadi manusia lagi. Tokijo menelan ludah. Ia merasa ingin mundur, tapi terlalu banyak beban di pikirannya. Apa semua ini pasti berhasil? Kidarun berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di depan Tokijo, lalu menatap mata Tokijo dari dekat. Bukan soal berhasil atau tidak. Ini soal seberapa jauh kau mau kehilangan sesuatu demi dapat sesuatu. Tak ada lagi yang dibicarakan malam itu. Dario hanya menyerahkan kantong kain berisi perlengkapan mandi bunga. Mereka pamit, keluar dari rumah itu. Tanpa bicara, angin malam makin kencang. Pohon pisang bergoyang seperti orang melambai. Di perjalanan pulang, Dario akhirnya bicara. Kalau kau ragu, mending berhenti sekarang. Tokijo tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya tegang. Saat mobil melewati kebun pisang, Tokijo melihat bayangan babi hitam berdiri di tengah jalan dan menatap langsung ke arah mobil mereka. Tapi Dario seperti tidak melihatnya. Tokijo masih terdiam di dalam mobil saat mereka melewati kebun pisang. Bayangan babi hitam tadi belum hilang dari kepalanya. Matanya menatap lurus, tapi pikirannya campur aduk. Dario tetap menyetir seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Tokijo tidak langsung tidur. Ia buka kantong kain pemberian Kidarun. Di dalamnya ada jubah hitam panjang, sebungkus bunga kering, dan 1 lilin. Bau kemenyan samar tercium. Esok harinya ia mulai puasa muti, nasi putih dan air putih. Tidak bicara banyak dengan Sri. Ia hanya bilang sedang nazar. Sri curiga, tapi tidak berani tanya lebih jauh. Malam Jumat pun tiba. Pukul 10 malam, Tokijo meninggalkan rumah. Ia naik motor butut menuju arah desa Puncang Gading. Langit mendung, bulan tidak terlihat, udara dingin. Setelah melewati kebun pisang, ia sampai lagi di rumah Kidarun. Dario sudah menunggu di teras, tubuhnya hanya dibalut sarung, dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Siap? Tanya Dario singkat. Belum tentu, jawab Tokijo pelan, tapi tetap masuk ke rumah. Di dalam rumah suasana lebih gelap dari biasanya. Hanya ada 1 lilin menyala di tengah ruangan. Kidarun duduk bersila di dekat lilin itu. Di sampingnya sebuah baskom tanah liat berisi air dan bunga kembang 7 rupa. Pakai jubahmu, perintah Kidarun. Tokijo menuruti. Ia membuka bajunya, lalu mengenakan jubah hitam yang panjang dan berat. Di bagian dadanya ada gambar bulat berwarna merah yang tidak ia kenal. Kidarun mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah dan lambat. Asap dupa memenuhi ruangan. Bau kemenyan menyesakan. Dario duduk telanjang. Tubuhnya dilumuri minyak kelapa. Ia duduk di depan lilin, tidak boleh berkedip. Tugasnya menjaga api tetap menyala sampai Tokijo kembali. Tokijo duduk bersila lalu perlahan berbaring. Tangannya mulai bergetar, matanya merah, tubuhnya kejang. Ia menggeliat, merintih pelan. Jangan lawan, bisik Kidarun. Tiba-tiba tangan Tokijo berubah bentuk, kakinya mengecil, punggungnya melengkung. Suaranya berubah menjadi lenguan aneh. Dalam hitungan menit tubuhnya sudah berubah menjadi seekor babi hitam dengan mata merah menyala. Babi itu bangkit, mengendus-endus lantai, lalu lari keluar rumah menembus semak-semak. Di luar malam sangat sepi, tak ada suara manusia, hanya suara angin dan daun. Babi itu menyelinap masuk ke gang-gang kampung. Ia melompati pagar rumah, mengendap seperti pencuri.
Saat masuk ke rumah-rumah orang kaya, sesuatu yang aneh terjadi. Lemari terbuka sendiri, uang kertas melayang perlahan, masuk ke mulut babi itu, seperti ditarik magnet. Tak ada suara. Tepat pukul 2:30, babi itu kembali ke rumah Ki Darun. Dario masih duduk menjaga lilin, wajahnya penuh keringat. Babi itu berdiri di depan Ki Darun, lalu memuntahkan uang kertas basah dari mulutnya. Jumlahnya banyak, mungkin jutaan. Ki Darun mengambil satu lembar dan menciumnya. Masih hangat. Lalu ia tepuk tubuh babi itu 3 kali. Babi itu menggeliat dan perlahan tubuhnya berubah kembali menjadi manusia. Tubuh Tukijo telanjang, penuh lendir, dan lemas, tak bisa bicara. Dario menutupi tubuhnya dengan kain tipis. Ini baru awal, ucap Ki Darun pelan. Malam Jumat depan, kita ulangi. Tukijo tidak jawab. Ia hanya menatap lilin di tengah ruangan. Api kecil itu berkedip sebentar, lalu kembali stabil. Di pojok ruangan, Tukijo melihat bayangan lain yang berdiri diam, menatapnya. Tubuh seperti manusia, tapi wajahnya seperti babi. 2 hari setelah ritual malam Jumat itu, Tukijo membeli sepeda motor bebek bekas. Warnanya biru tua. Catnya sudah agak pudar, tapi mesinnya masih hidup. Ia bayar kontan di pasar loak. Pedagang motor itu sampai bingung melihat uangnya yang penuh bau dupa dan basah seperti habis dijemur. Dari mana, Jok? Tanya pedagang itu. Rezeki anak, jawab Tukijo singkat. Ia pulang dengan motor baru. Tetangganya pada melongo. Anak-anak kecil menatap kagum. Sri keluar rumah dan kaget melihat suaminya membawa motor. Ini motor siapa? Kita sekarang punya sendiri, jawab Tukijo sambil menyalakan mesin dan membunyikan klakson. Gak usah tanya-tanya banyak. Minggu berikutnya ia beli televisi tabung dan parabola. Besoknya tukang bangunan datang untuk mulai merenovasi rumah. Dinding kayu diganti bata, genteng bocor diganti baru. Sri mulai curiga, tapi tidak pernah benar-benar bertanya. Ia hanya mengamati. Tukijo makin percaya diri. Ia mulai malas jalani puasa muti. Hari keempat ia makan gorengan di dapur. Hari kelima ia minum kopi. Tapi uang tetap datang setiap malam Jumat. Malam ketiga ritual. Ia pulang membawa lebih dari 10 juta. Ki Darun tidak banyak bicara. Ia hanya hitung uang, lalu beri sedikit untuk dibawa pulang. Di rumah Sri bertanya pelan. Kamu kerja apa sekarang, Pak? Tukijo jawab pendek. Dagang kecil-kecilan. Tapi tiap malam Jumat kamu pergi kemana, Pak? Ke tempat langganan. Gak usah tanya terus. Sri tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia memilih diam. Anak-anaknya sudah bisa makan enak. Rani sudah minum susu tiap hari. Semua kebutuhan rumah terpenuhi. Malam Jumat keempat sesuatu terjadi. Setelah pulang dari ritual, tubuh Tukijo tidak langsung pulih. Ia muntah 2 kali, kepalanya pusing. Tapi besoknya ia tetap belanja di toko bangunan dan pesan keramik baru. Sorenya saat Sri menyapu kamar, Tukijo masuk pelan dan memeluk dari belakang. Mas, ini kan belum 7 hari, tanya Sri. Tukijo diam sebentar, lalu menjawab. Cuma peluk, gak apa-apa. Malamnya, ia tidur satu ranjang dengan Sri. Tidak sampai berhubungan, tapi ia mencuri sentuhan. Ia merasa tidak ada yang salah. Ritual tetap berjalan minggu depannya. Suatu malam di warung kopi, ia duduk dengan Dario. Yo, selama ini aman-aman aja. Aku rasa jinnya udah patuh sama aku. Dario menoleh, wajahnya datar. Jangan terlalu percaya diri, Jo. Jin itu bukan peliharaan. Kita cuma dikasih pinjam. Tukijo tertawa kecil. Aku udah bisa ngatur. Lilin gak akan pernah padam.
uang selalu datang. Dario tidak menjawab. Ia hanya meneguk kopi dan buang muka. Di rumah saat Tukijo tidur, Sri melihat jubah hitam di dalam lemari. Ia mengangkatnya. Baunya seperti dupa dan darah kering. Ia cepat-cepat menutup lemari dan tidak bilang apa-apa. Saat Tukijo tertidur, seekor babi hitam muncul sebentar di depan jendela kamar, menatap ke dalam, lalu hilang dalam gelap. 2 minggu setelah rumah direnovasi, Tukijo mengumumkan rencana sunatan untuk anak sulungnya, yaitu Raga. Tetangganya kaget. Ia menyewa terop, pesan tumpeng, dan undang warga kampung. Bahkan ada grup rebana yang biasa manggung di acara nikahan. Sri terlihat sibuk menyiapkan segala keperluan. Ia mulai tersenyum lagi, tapi dalam hatinya ia masih bertanya-tanya. Ia tidak pernah benar-benar paham dari mana semua ini bisa datang. Pagi hari sebelum acara, Tukijo berdiri di depan musola kecil dekat rumah. Ia membawa 1 kardus air mineral dan beberapa kardus nasi untuk dibagikan. Ia masuk ke dalam musola, duduk di saf belakang, ikut dengarkan doa bersama. Beberapa tetangga sempat melihatnya dan heran. Sudah lama Tukijo tak terlihat di tempat ibadah. Sore hari hajatan berlangsung meriah. Warga datang berbondong-bondong. Anak-anak tertawa. Suara musik dangdut koplo dari speaker menggelegar. Tukijo tersenyum puas. Ia merasa berhasil. Malamnya ia kembali ke rumah Ki Darun seperti biasa untuk ritual. Ia datang terlambat sedikit. Hujan membuat jalan becek dan licin. Saat masuk ke dalam rumah, suasananya jauh lebih dingin dari biasanya. Dario tidak ada, hanya Ki Darun, duduk di depan lilin yang sudah menyala. Ia tidak langsung menyapa, ia hanya menatap api itu lama. "Kamu dari mana?" tanya Ki Darun tanpa menoleh. "Acara sunatan anak," jawab Tukijo sambil lepas jaket yang basah. "Kau masuk musola?" "Iya, cuma sebentar." "Syukuran, masa nggak boleh, Ki?" Ki Darun mendongak pelan, matanya merah, wajahnya datar. "Pantanganmu sudah banyak yang dilanggar." "Saya niat baik, Ki. Masa orang tua nggak boleh syukuran buat anak?" "Pantangan bukan soal niat, itu soal batas," jawab Ki Darun. Tukijo diam. Ki Darun berdiri berjalan pelan ke arah Tukijo, lalu menyentuh dadanya dengan 2 jari. "Kamu bukan tuannya, kamu hanya butuh sewaan. Kamu cuma dipakai saat mereka perlu. Tapi kalau aturan dilanggar, kamu tak ada harganya lagi." Tukijo mengalihkan pandangan. "Tapi selama ini semua lancar." Ki Darun tidak membantah. Ia kembali duduk dan mulai menyiapkan ritual. Dario akhirnya datang dengan langkah tergesa, wajahnya tegang. "Ada yang aneh di rumah tadi, Jo. Bayangan hitam mondar-mandir di halaman." "Ah, paling kucing," jawab Tukijo. Tapi Dario tak tertawa. Ritual malam itu berlangsung seperti biasa. Tukijo berubah jadi babi. Tapi saat ia kembali, tubuhnya lebih lemas dari biasanya. Ia muntah darah sedikit di pojok ruangan. Ki Darun hanya mengusap keningnya dan berkata pelan, "Masih bisa ditolong." Besok paginya Sri menemukan bercak darah di lantai kamar mandi. Ia tanya ke Tukijo, tapi Tukijo hanya bilang itu bukan darahnya. Sri tidak percaya. Malam itu hujan gerimis, udara dingin. Angin masuk dari celah-celah dinding rumah Ki Darun. Di luar suara daun pisang terus bergesekan. Dario tidak datang. Sejak siang ia mengeluh demam dan pusing. Mukanya pucat, bibirnya pecah-pecah. Tukijo menjemput ke rumahnya, tapi Dario hanya bisa rebahan. "Maaf Jo, aku gak kuat. Cari orang lain aja malam ini." Tukijo bingung. Ritual tidak boleh ditunda, lilin tidak boleh ditinggal, tapi Dario tidak sanggup. Ia pulang ke rumah.
Di ruang tengah, keponakannya, yaitu Warjo, sedang tidur di tikar. Masih muda, belum menikah, kerja serabutan. Tukijo duduk di sampingnya. "Jo, kamu ikut aku malam ini ya?" Warjo membuka mata. "Kemana?" "Ke tempat temanku. Tapi kamu cuma duduk aja, jaga lilin, gampang." Warjo mengangguk, walau wajahnya masih setengah sadar. Beberapa jam kemudian mereka sampai di rumah Ki Darun. Warjo terlihat gugup saat masuk. Ia belum pernah ke tempat seperti itu. Bau kemenyan, udara lembab, dan suasana gelap langsung membuatnya tidak nyaman. Ki Darun memandangi Warjo dari atas sampai bawah. "Anak ini belum bersih." "Cuma jaga lilin, Ki, sementara." Ki Darun tidak menjawab. Ia hanya duduk menyalakan lilin di tengah ruangan. Di depannya jubah hitam sudah siap. Tukijo mengenakan jubah, duduk bersila lalu berbaring di lantai. Tidak seperti biasanya, malam ini Ki Darun tidak menyentuh tangan Tukijo. Ia hanya duduk diam sambil membaca mantra. Warjo duduk tepat di depan lilin, wajahnya tegang, tangannya berkeringat. Ritual dimulai. Tubuh Tukijo kembali menggeliat, matanya merah, tangannya berubah bentuk. Ia berubah menjadi babi hitam bermata menyala, lalu melesat keluar rumah. Warjo terdiam, tubuhnya kaku. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Sementara itu di kampung warga sudah gelisah. Mereka mulai curiga sejak beberapa minggu terakhir. Ada suara langkah aneh dan ayam hilang dari kandang. Beberapa anak mengaku melihat bayangan hitam besar melompat pagar. Malam itu beberapa warga ronda duduk sambil pegang kayu dan linggis. Mereka tidak bicara banyak. Kepala kampung sudah memberi syarat. Jika malam ini si babi muncul lagi, mereka akan kejar. Di tempat Ki Darun angin mulai kencang. Tirai bambu di jendela bergerak liar. Api lilin bergoyang. Warjo panik. Ia mencoba memegang tatakan lilin agar tidak jatuh, tapi tangannya gemetar. Minyak kelapa di kulitnya membuat licin. Lilin tergelincir. Warjo refleks ingin mengambilnya, tapi malah tersenggol kaki. Lilin jatuh ke tanah dan padam. Warjo menatap api yang mati. Wajahnya pucat, nafasnya pendek. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu Tukijo dalam wujud babi sedang menuju arah rumah. Tapi sesuatu terasa aneh, tubuhnya berat, langkahnya lambat. Ia merasa seperti ditarik ke belakang. Di perempatan gang beberapa warga menghadang, santer dinyalakan, teriakan takbir terdengar. "Itu dia babi hitamnya!" Tukijo melenguh keras. Ia mencoba lari ke kanan, tapi warga mengepung. Kayu, batu, dan besi dilempar ke arahnya. Tubuhnya terpukul, darah menetes. Suara jeritannya tidak lagi seperti babi, tapi lebih seperti manusia kesakitan. "Bakar! Bakar dia!" teriak seseorang. Bensin disiramkan, api dinyalakan. Tubuh babi itu terbakar, menggelepar di tanah. Di rumah Ki Darun, Warjo menangis. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ki Darun tetap duduk diam, matanya menutup. "Sudah terlambat," gumamnya. Pagi itu Sri bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa dingin. Suasana rumah sepi. Padahal biasanya Tukijo sudah duduk di depan dapur sambil merokok. Ia keluar kamar dan melihat pintu belakang sedikit terbuka. Langkah pelan ia ayunkan ke arah dapur. Di bawah meja ia melihat sesuatu tergolek. Sebuah kain hitam panjang, basah di bagian ujungnya, dan berdempetan dengan bercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Sri jongkok, ia sentuh kain itu. Basahnya terasa lengket. Ia angkat sedikit dan langsung mencium bau yang tidak asing, bau kemenyan dan bercampur amis darah. Ia berdiri cepat dan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, matanya mencari ke sekeliling. Ia panggil pelan. Mas Tukijo." Tidak ada jawaban. Sri masuk ke kamar depan. Anak-anak masih tidur. Ia duduk di pojok ruangan, memeluk lutut. Kepalanya penuh tanda tanya.
Menjelang siang ia memberanikan diri pergi ke rumah Pak RT. Di sana ia duduk di teras, menunggu dipersilakan masuk. "Ada apa, Bu Sri?" tanya Pak RT setelah keluar membawa segelas teh. "Suami saya belum pulang dari semalam, Pak." Pak RT mengernyit. "Pergi kemana?" "Biasanya tiap malam Jumat keluar, tapi pagi ini saya temukan kain hitam aneh dan darah." Pak RT terdiam, lalu hanya mengangguk pelan. "Mungkin pergi kabur, Bu. Sekarang banyak orang aneh. Hati-hati saja di rumah." Sri tahu dari sorot matanya bahwa Pak RT tidak ingin terlibat lebih jauh. Ia pulang, membawa rasa takut dan bingung. Sore harinya Sri bersihkan dapur. Ia cuci kain hitam itu di sumur belakang. Tapi meskipun sudah dikucek dan dibilas, baunya tidak hilang. Ia akhirnya menggulung kain itu dan menyimpannya dalam lemari dapur paling bawah. Malam harinya Sri tidak bisa tidur. Rani demam, suhu tubuhnya naik. Ia bolak-balik dari dapur ke kamar untuk mengompres. Sekitar jam 2 malam saat Sri baru saja kembali dari ambil air hangat, ia dengar suara aneh dari kamar belakang. Suaranya pelan, seperti langkah kaki. Tapi tidak biasa. Bukan langkah manusia, bukan juga kaki ayam. Sri berdiri diam, menahan napas. Suara itu mendekat, pelan, lalu berhenti di depan pintu kamar belakang. Ia buka pintu perlahan, tidak ada siapa-siapa. Tapi bau anyir seperti darah segar tiba-tiba memenuhi ruangan. Pagi harinya Sri membersihkan kamar belakang. Di lantai, dekat rak piring, ia menemukan satu helai bulu kasar, hitam, pendek, tidak seperti bulu ayam, lebih mirip bulu hewan liar. Ia pegang bulu itu dengan kertas, lalu buang keluar. Tapi selama ia bersihkan lantai, bau itu tetap ada, seolah menempel di dinding dan udara. Hari-hari berikutnya, setiap malam Jumat Sri selalu mencium bau kemenyan, kadang samar, kadang sangat kuat, dan anehnya, selalu sekitar jam 3 pagi. Lampu di kamar belakang tiba-tiba mati, meski siangnya sudah diganti baru. Malam itu, saat Sri buka lemari tempat menyimpan kain hitam, kain itu sudah tidak ada, tapi di dalamnya tertinggal setetes darah segar yang masih basah. Sudah 3 malam Jumat berlalu sejak Tukijo menghilang. Sri masih mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia bangun pagi, masak nasi, suapi Rani, menyapu halaman. Tapi sejak malam kain hitam itu menghilang dari lemari, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap malam bau kemenyan tetap datang, kadang menyelinap dari sela jendela, kadang seperti keluar langsung dari lantai kamar belakang. Sri pernah menabur garam dan baca doa pendek, tapi baunya tetap ada. Anaknya, Raga, mulai susah tidur. Setiap jam 3 pagi ia menangis tanpa alasan jelas. "Raga mimpi apa?" tanya Sri pelan. "Ada yang duduk di pojok kamar, Bu," jawab Raga tanpa melihat ke arah ibunya. "Hitam, duduknya diam, tapi matanya merah." Sri tidak langsung merespon. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat. Malam itu Sri tidak bisa tidur. Rani batuk-batuk. Setelah menidurkan Raga, ia pergi ke kamar mandi untuk membasuh handuk kecil. Kamar mandi rumah mereka sederhana. Dindingnya belum disemen penuh. Cermin kecil tergantung di atas ember plastik. Dingin, padahal tidak hujan. Ia berdiri, lalu pelan, menatap ke arah cermin. Di sana bukan hanya wajahnya yang terlihat. Wajah lain muncul di sampingnya. Wajah Tukijo. Tapi tidak seperti biasa. Kulitnya gelap gosong, seperti daging terbakar. Matanya merah menyala, bibirnya sobek di ujung. Nafasnya terlihat di cermin, seperti uap dingin. Sri menutup mulutnya, mundur 1 langkah, tapi cermin itu tidak berubah. Mulut Tukijo bergerak. Ia berbicara pelan, nyaris tak terdengar. "Aku kedinginan." Sri jatuh terduduk. Ia mencoba berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Tubuhnya gemetar. Pandangannya kabur, lalu gelap. Ia pingsan di lantai kamar mandi.
Pagi harinya Sri terbangun di tempat tidur. Raga duduk di sampingnya, wajahnya cemas. "Ibu kenapa semalam tidur di kamar mandi?" Sri tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk Raga dan menangis pelan. Sejak malam itu Sri mulai melihat bayangan, kadang di dapur, kadang di teras, kadang duduk diam di pojok kamar anaknya. Setiap jam 3 pagi lampu kamar belakang tetap padam dengan sendirinya. Dan satu malam Sri mendengar suara berbisik dari kamar mandi. "Kalau lilinnya nyala, aku bisa pulang." Saat Sri menatap cermin kamar mandi lagi keesokan malamnya, bayangan Tukijo tidak muncul. Pagi itu Sri sedang menyapu halaman ketika suara motor berhenti di depan rumah. Ia menoleh. Seorang pria turun dengan wajah letih dan jaket kusam. Sri mengenalinya meski tubuhnya lebih kurus dan rambutnya mulai rontok. Itu Daryo. "Bu Sri?" Suara Daryo lirih. Ia menunduk. Sri hanya diam. "Ada yang perlu saya bicarakan? Boleh saya masuk?" Beberapa menit kemudian mereka duduk di ruang tamu. Raga bermain di depan, tidak tahu apa-apa. "Maaf, baru datang sekarang. Saya harusnya datang dari dulu." Daryo berkata pelan sambil menatap lantai. "Mas Tukijo kemana?" tanya Sri langsung. Daryo diam cukup lama. Ia akhirnya berkata, "Saya nggak tahu pasti. Tapi malam itu, saya yakin dia nggak sempat kembali." Sri menatapnya tajam. "Apa maksudnya?" "Lilin malam itu padam. Warjo jaga tapi dia panik. Semenit setelah padam, saya mimpi buruk. Setelah itu Warjo hilang. Rumahnya kosong. Nggak ada yang tahu dia kemana." Sri tidak bicara. Tangannya menggenggam ujung jari. Daryo melanjutkan, "Rumah saya juga kena. Saya jual. Mobil juga. Setiap malam Jumat saya mimpi sama. Ada babi berdarah duduk di kursi ruang tamu. Cuma duduk, matanya merah. Dan tiap akhir mimpi dia bilang, 'Kamu yang mulai. Kamu juga harus selesai.'" Ia membuka lengan bajunya. Ada bekas cakaran. "Ini bukan dari manusia. Saya tidur sendiri malam itu." Sri menghela nafas. "Ki Darun?" "Sudah nggak ada. Saya ke desa Puncang Gading minggu lalu. Rumahnya kosong. Ilalangnya tumbuh tinggi. Seperti nggak pernah dihuni. Warga sekitar bilang Ki Darun sudah mati. Tapi tidak ada jenazah. Tidak ada kuburan." Daryo mengusap wajahnya. Semua yang pernah datang ke sana sekarang bermasalah. Ada yang mimpi babi tiap malam. Ada yang muntah darah di setiap jam 3 pagi. Ada yang dengar jeritan dari dapur, termasuk saya. Sri berdiri lalu pergi ke dapur sebentar. Ia kembali membawa segelas air putih dan meletakkannya di depan Daryo. Setiap malam Jumat, bau kemenyan muncul. Cermin kamar mandi berkabut sendiri. Kadang saya dengar suara Tukijo. Daryo hanya menatap air putih itu, tidak menyentuhnya. "Kamu gak sendirian, Bu Sri. Tapi kita gak bisa apa-apa sekarang. Perjanjiannya udah jalan, dan semua yang terikat akan dihitung. Bahkan yang hanya bantu Lilin, seperti Warjo." Sri terduduk lemas. Sri akhirnya menjual tanah peninggalan orang tuanya. Uang hasil jual itu ia gunakan untuk membeli rumah kecil di desa sebelah, agak jauh dari rumah lama. Ia tidak bilang apa-apa pada tetangga. Ia hanya bilang ingin mulai hidup baru. Rumah barunya lebih tenang. Tidak banyak suara motor lewat. Tetangganya jarang bicara tapi sopan. Tidak ada yang tahu soal Tukijo. Tidak ada yang tanya. Malam pertama di rumah baru, Sri duduk di beranda sambil mengelus rambut Rani yang tertidur di pangkuannya. Di langit bulan setengah, udaranya dingin tapi tidak terlalu menusuk. Sri tidak banyak berpikir. Ia hanya menatap langit seperti Tukijo dulu, seolah diam, bisa menjawab sesuatu. Malam Jumat itu Sri tidur lebih awal, tapi tepat tengah malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia berdiri di ladang luas, tanahnya kering dan retak, angin berembus pelan.
Di kejauhan ada suara lenguhan. Seekor babi hitam berjalan pelan dari arah utara. Di belakangnya menyusul babi-babi lain. Di tengah barisan itu ada satu sosok manusia. Tubuhnya bolong-bolong seperti terbakar. Kulitnya mengelupas, tapi matanya masih utuh, menatap Sri dengan dalam. Itu adalah Tukijo. Ia tidak bicara banyak, hanya satu kalimat. Suaranya serak. Aku ingin pulang. Sri terbangun, nafasnya tersengat. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia duduk lama di ranjang, menatap sekeliling. Tidak ada suara, tapi dadanya sesak. Keesokan harinya ia pergi ke rumah seorang kiai yang tinggal di ujung desa, namanya Kiai Mansur. Usianya sekitar 60 dan dikenal tidak banyak bicara, tapi matanya tajam dan rumahnya selalu ramai didatangi orang. Sri duduk di serambi kayu rumah kiai dan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Ia tidak menyembunyikan apapun. Kiai Mansur mendengarkan dengan tenang. Setelah Sri selesai bicara, ia hanya mengangguk pelan. Arwahnya terikat, tapi tidak semuanya jahat. Kadang yang tersisa hanyalah sisa dari penyesalan. Sri menunduk. Apa bisa ditolong, Yai? Bisa, tapi tidak dengan cepat. Perjanjian seperti itu tidak hilang dalam sekali doa. Tapi kita bisa bantu supaya jiwanya tidak berkeliaran. Malam Jumat berikutnya Kiai Mansur datang ke rumah Sri. Mereka berdoa di kamar belakang. Tidak ada jeritan, tidak ada bayangan, hanya bau kemenyan yang kembali muncul sebentar, lalu hilang perlahan. Beberapa hari setelah itu Sri tidak lagi mencium bau apapun di rumah. Cermin kamar mandi bersih, lampu tidak lagi padam sendiri. Rani tidur lebih nyenyak, tidak ada suara langkah, tidak ada embun aneh. Sri tahu, mungkin Tukijo belum benar-benar pergi, tapi setidaknya malamnya tidak lagi menakutkan. Malam itu Sri kembali duduk di beranda. Ia menatap jalan kecil di depan rumah, sunyi, tapi tidak menyeramkan. Mas, kalau kau dengar ini, bisiknya pelan. Aku sudah memaafkan semuanya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.